Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu Nur Hayati. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alia Dita Salsabila Putri dengan NIM 2403001020357. Hari ini saya akan mempresentasikan makalah akuntansi keuangan 2 yang telah saya susun dengan judul Perbandingan Akuntansi Sewa Operasi dan Sewa Pembiayaan disertai dengan implikasi pada analisis kinerja keuangan. Presentasi hari ini akan mencakup beberapa poin utama yang akan saya bahas secara berurutan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai analisis perbedaan perlakuan akuntansi sewa. Selanjutnya, kita akan membahas juga bagaimana implementasi PSAK 73 yang mengadopsi IFRS 16 yang telah mengubah fundamental akuntansi sewa di Indonesia. Presentasi ini akan menganalisis secara mendalam dampak sewa operasi dibanding sewa pembiayaan terhadap kinerja keuangan perusahaan, serta memberikan insight praktis bagi manajemen, analis, dan stakeholder lainnya dalam era transformasi akuntansi sewa. Baik, kita akan awali dengan latar belakangnya terlebih dahulu. Transformasi akuntansi sewa menjadi krusial karena 3 alasan utama. Yang pertama yaitu transaksi sewa telah menjadi alternatif pembiayaan yang sangat populer di era modern dengan memberikan fleksibilitas tanpa kepemilikan langsung. Kedua, PSAK 73 mengubah fundamental cara perusahaan melaporkan sewa, di mana dari awalnya dual model menjadi single model. Ketiga, meskipun implementasi PSAK 73 telah berjalan beberapa tahun, masih terdapat kesenjangan pemahaman di kalangan praktisi dan akademisi mengenai implikasi komprehensif dari perbedaan perlakuan akuntansi sewa operasi dan sewa pembiayaan terhadap analisis kinerja keuangan perusahaan. Sehingga analisis komprehensif yang membandingkan kedua jenis sewa dan dampaknya terhadap metrik kinerja keuangan menjadi esensial untuk memberikan panduan praktis bagi manajemen dalam pengambilan keputusan strategis dan bagi analis dalam melakukan evaluasi kinerja perusahaan yang akurat. Baik, berikut merupakan rumusan masalah dan tujuan penulisan dari makalah ini. Yang pertama terkait permasalahannya yaitu perbedaan perlakuan akuntansi sewa operasi dibandingkan dengan sewa pembiayaan. Kemudian bagaimana implikasinya terhadap laporan keuangan. Selanjutnya bagaimana juga dampaknya pada analisis kinerja keuangan dan apa saja tantangan dan manfaat dari adanya implementasi itu. Selanjutnya tujuannya yaitu menganalisis perbedaan konsep dan perlakuan, kemudian mengevaluasi implikasi pada laporan keuangan, dilanjutkan dengan mengkaji dampak pada analisis rasio, dan yang terakhir memberikan rekomendasi praktis. Selanjutnya kita akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana evaluasi standar akuntansi sewa. Evolusi dari PSAK 30 ke PSAK 73 merepresentasikan transformasi paradigma yang revolusioner dalam akuntansi sewa. Model lama PSAK 30 menggunakan dual approach yang memisahkan sewa operasi dan sewa pembiayaan berdasarkan transfer risiko. Sewa operasi tetap off balance sheet, sementara sewa pembiayaan masuk ke neraca. Model baru PSAK 73 mengadopsi single approach, di mana hampir semua sewa mengakui aset hak guna dan liabilitas sewa. Perubahan ini mengeliminasi praktik off-balance sheet financing dan meningkatkan transparansi laporan keuangan secara signifikan sejalan dengan harmonisasi standar global IFRS 16. Nah, di sini ada perbedaan perlakuan akuntansi dari masing-masing perubahan ya yang dari awalnya PSAK 30 kemudian PSAK 73. Tabel menunjukkan perbedaan fundamental dalam 5 aspek kunci. Yang pertama, pengakuan neraca. PSAK 30 sewa operasi itu tidak mengakui aset atau liabilitasnya. Berbeda dengan PSAK 73 yang mengakui semua sewa. Kedua, dari pengakuan beban laba rugi. Sewa operasi menggunakan beban garis lurus, sementara lainnya menggunakan penyusutan plus bunga. Kemudian klasifikasi arus kas berubah dari operasi ke kombinasi
operasi dan pembiayaan. Awalnya operasi, kemudian berkembang menjadi operasi plus pembiayaan. Keempat, kriteria bergeser dari transfer risiko ke kontrol aset. Yang kelima, level transparansi meningkat drastis dari rendah ke tinggi. Transformasi ini menghadirkan era baru akuntansi sewa yang lebih transparan dan dapat dibandingkan. Selanjutnya, dampak pada laporan keuangan. Yang pertama, pada laporan posisi keuangan. Perubahan standar akuntansi sewa berdampak pada laporan posisi keuangan dengan terjadi peningkatan total aset antara 15-25% dan total liabilitas juga mengalami kenaikan yang signifikan. Hal ini akan menyentuh struktur neraca perusahaan serta berpengaruh pada rasio leverage yang menjadi lebih tinggi, mengindikasikan posisi utang yang meningkat seiring dengan pengakuan aset hak guna dan liabilitas sewa yang lebih transparan. Kemudian, dampaknya pada laporan laba rugi. Implementasi standar baru mengubah pola beban dalam laporan laba rugi. Dengan meningkatnya EBITDA, beban awal di periode sewa akan lebih tinggi akibat penyusutan yang diakui, mendominasi laporan laba rugi. Reklasifikasi beban sewa juga menjadi faktor yang penting yang memungkinkan perusahaan untuk mencerminkan beban sewa dalam konteks yang lebih terukur dan relevan. Selanjutnya, dampaknya pada laporan arus kas. Dampak pada laporan arus kas terlihat dalam reklasifikasi arus kas sewa menjadi aktivitas operasional dan pembiayaan. Perubahan ini akan mempengaruhi analisis cash flow ratio, memberikan kejelasan tentang aliran kas yang berkaitan dengan sewa, serta perluasan presentasi laporan keuangan yang lebih komprehensif bagi para pemangku kepentingan. Selanjutnya kita akan menyajikan studi kasus PT Maju Bersama. Hal ini membantu kita untuk memahami dampak praktis dari implementasi PSAK 73. Kita akan melihat dua alternatif sewa dan bagaimana masing-masing mempengaruhi laporan keuangan perusahaan serta keputusan strategis yang diambil berdasarkan analisis ini. Oke, PT Maju Bersama berencana memperoleh mesin produksi dengan nilai wajar 2,4 M. Perusahaan mempertimbangkan dua alternatif kontrak sewa. Ada alternatif A, yaitu dengan sewa operasi jangka pendek berdasarkan PSAK 30, di mana jangka waktu sewanya selama 3 tahun. Kemudian pembayaran sewanya yaitu 75 juta per bulan, sehingga total pembayaran per tahun itu senilai 900 juta. Kemudian tidak ada opsi beli. Selanjutnya ada alternatif B, yaitu sewa dengan kontrak jangka panjang dengan jangka waktu sewa 8 tahun, kemudian pembayaran sewanya 42 juta per bulan, sehingga total pembayaran per tahunnya yaitu 504 juta. Dengan opsi beli di akhir masa sewa senilai 200 juta. Adapun data keuangan PT Maju Bersama sebelum transaksi sewa, yaitu memiliki total aset senilai 15 miliar, selanjutnya total liabilitasnya senilai 9 miliar, kemudian laba bersih tahunannya senilai 1,2 miliar. Nah, di sini langsung ada dampak pada laporan posisi keuangannya. Chart dan tabel menunjukkan dampak material implementasi PSAK 73 pada struktur neraca PT Maju Bersama. Sebelum sewa, total aset 15 miliar dan liabilitas 9 miliar. Dengan adanya alternatif A dengan PSAK 30 tidak mengubah neraca, namun dengan PSAK 73 total aset naik menjadi 17,3 miliar dan liabilitas menjadi 11,3 miliar, di mana ada peningkatan 15,2% untuk aset. Kemudian adanya alternatif B menunjukkan peningkatan berupa 17,4 miliar aset dan 11,4 miliar liabilitas. Transformasi ini menghadirkan 3 insight kunci, yaitu pertama, peningkatan material aset dan liabilitas, perubahan fundamental struktur neraca, dan eliminasi total practice of balance sheet financing. Transparansi maksimal tercapai ketika semua komitmen sewa visible di neraca. Nah, kemudian ini merupakan dampak pada rasio leverage. Rasio leverage, di sini ada debt to equity dan ada debt to assets juga.
Baik debt to equity dan debt to asset mengalami peningkatan signifikan setelah penerapan PSAK 73, di mana rasio debt to equity menunjukkan kenaikan dari 1,5 sebelumnya sebelum penerapan itu setelah penerapan menjadi 1,88 hingga 1,9. Sedangkan pada rasio debt to asset meningkat dari 0,6 menjadi 0,65 dan 0,66. Perubahan ini dapat berdampak pada kesepakatan utang yang ada dan memerlukan renegosiasi dengan pemberi pinjaman. Selanjutnya, dampak pada rasio profitabilitas, khususnya fokus pada return on asset dan EBITDA. Pertama kita lihat return on asset terlebih dahulu. Return on asset adalah ukuran yang menunjukkan seberapa efisien perusahaan menggunakan asetnya untuk menghasilkan laba. Dalam tabel yang ditampilkan, kita dapat melihat perbandingan ROA untuk 3 alternatif. Untuk alternatif A, di bawah PSAK 30, laba bersih yang dihasilkan adalah 300 juta dengan total aset 15 miliar, menghasilkan ROA sebesar 2%. Ini menjadi baseline untuk perbandingan kita. Namun, ketika kita beralih ke alternatif A di bawah PSAK 73, laba bersih menurun menjadi 236 juta. Sementara total aset meningkat menjadi 17,3 miliar. Hal ini menghasilkan ROA yang lebih rendah, yaitu 1,36%, yang menunjukkan penurunan sebesar 32%. Penurunan ini terjadi karena peningkatan total aset yang diakui neraca yang tidak diimbangi dengan peningkatan laba bersih. Di sisi lain, untuk alternatif B yang menggunakan sewa pembiayaan, laba bersihnya meningkat menjadi 708 juta dengan total aset 17,4 miliar, menghasilkan ROA yang jauh lebih tinggi yaitu 4,07%. Ini menunjukkan bahwa sewa pembiayaan dapat memberikan hasil yang lebih baik dalam hal profitabilitas dibandingkan dengan sewa operasi di bawah PSAK 73. Selanjutnya, mari kita lihat dampak pada EBITDA. Di bawah PSAK 30, EBITDA awal perusahaan adalah 2,1 miliar. Tetapi setelah mengurangi beban sewa sebesar 900 juta, EBITDA yang tersisa adalah 1,2 miliar. Namun di bawah PSAK 73, beban sewa tidak mengurangi EBITDA, sehingga EBITDA tetap pada 2,1 miliar. Hal ini menunjukkan bahwa PSAK 73 memberikan keuntungan dalam hal pengakuan EBITDA yang lebih tinggi, karena beban sewa tidak lagi dianggap sebagai pengurang. Dari analisis ini kita dapat menarik beberapa kesimpulan kunci. Implementasi PSAK 73 dapat menyebabkan penurunan ROA pada sewa operasi karena peningkatan total aset yang signifikan. Sewa pembiayaan menunjukkan potensi untuk meningkatkan ROA, memberikan hasil yang lebih baik dalam hal profitabilitas. EBITDA tetap stabil di bawah PSAK 73 yang menunjukkan bahwa perusahaan dapat mempertahankan kinerja operasional yang baik meskipun ada perubahan dalam pengakuan akuntansi. Dengan demikian, penting bagi manajemen dan analis untuk memahami dampak inti dalam konteks pengambilan keputusan strategis dan analis kinerja keuangan perusahaan. Nah, dengan adanya PSAK 73 ini terdapat beberapa tantangan dan manfaat. Tantangan itu terbagi menjadi dua, yaitu tantangan teknis dan tantangan finansial. Kita jelaskan terlebih dahulu tantangan teknisnya. Yang pertama, perusahaan harus melakukan review terhadap ribuan kontrak sewa yang ada. Ini adalah proses yang memakan waktu dan memerlukan ketelitian untuk memastikan bahwa semua kontrak diidentifikasi dan dievaluasi dengan benar. Yang kedua, penentuan incremental borrowing rate atau suku bunga pinjaman tambahan menjadi tantangan tersendiri. Perusahaan harus menentukan suku bunga yang tepat untuk menghitung liabilitas sewa, yang dapat bervariasi tergantung pada kondisi pasar dan profil risiko perusahaan. Ketiga, upgrade sistem informasi yang substansial mungkin diperlukan. Perusahaan perlu memastikan bahwa sistem akuntansi mereka dapat menangani pengakuan aset hak guna dan liabilitas sewa dengan akurat. Terakhir, peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Di bidang akuntansi juga menjadi penting. Karyawan perlu dilatih untuk memahami dan menerapkan standar baru ini dengan efektif. Nah, selanjutnya tantangan finansial. Selain tantangan teknis, tantangan finansial ini juga cukup menantang. Yang pertama, implementasi PSAK berdampak pada covenant debt yang ada, yang mungkin memerlukan renegosiasi dengan kreditor.
Selanjutnya, biaya implementasi yang tinggi juga menjadi perhatian. Perusahaan harus mengalokasikan anggaran untuk pelatihan, sistem baru, dan proses review kontrak. Selain itu, potensi dampak pada kredit rating perusahaan juga harus diperhatikan, karena perubahan dalam struktur neraca dapat mempengaruhi persepsi risiko oleh investor dan kreditor. Dan yang terakhir, volatilitas rasio keuangan dapat terjadi, yang mungkin mempengaruhi keputusan investasi dan pendanaan di masa depan. Nah, sekarang mari kita beralih ke manfaat yang dihasilkan dari implementasi PSAK 73. Manfaatnya ini juga terbagi menjadi dua, yaitu kualitas laporan keuangan dan manfaat strategis. Yang pertama yaitu dari kualitas laporan keuangannya terlebih dahulu. Dengan transparansi yang lebih tinggi dalam pengakuan aset dan liabilitas, laporan keuangan menjadi lebih akurat dan dapat diandalkan. Selain itu, komparabilitas antara perusahaan juga meningkat karena semua perusahaan diharuskan untuk mengikuti standar yang sama. Harmonisasi dengan standar global juga menjadi keuntungan karena perusahaan dapat lebih mudah beroperasi di pasar internasional. Dan terakhir, eliminasi praktik off balance sheet financing meningkatkan kejelasan dalam laporan keuangan sehingga stakeholder dapat membuat keputusan yang lebih baik. Selanjutnya, dari perspektif strategis. Implementasi PSAK 73 memungkinkan analisis posisi keuangan yang lebih akurat. Manajemen dapat lebih memahami kesehatan keuangan perusahaan dan membuat keputusan yang lebih baik. Akses ke pasar modal internasional juga menjadi lebih mudah karena investor lebih cenderung berinvestasi pada perusahaan yang memiliki laporan keuangan yang transparan dan dapat diandalkan. Keputusan yang lebih inform dapat diambil karena manajemen memiliki data yang lebih baik untuk mendukung strategi bisnis. Dan terakhir, kredibilitas laporan keuangan yang meningkat yang dapat memperkuat hubungan dengan investor maupun kreditor. Nah, dari adanya tantangan manfaat ini, meskipun ada beberapa tantangan yang harus dihadapi, manfaat jangka panjang dari implementasi PSAK 73 menurut saya jauh lebih besar. Perusahaan yang berhasil mengatasi tantangan ini akan berada dalam posisi yang lebih baik untuk bersaing dan tumbuh di pasar yang semakin kompleks. Nah, selanjutnya yaitu rekomendasi strategis bagi manajemen maupun analis dan investor. Untuk manajemen, perencanaan yang pertama yaitu perencanaan strategis. Manajemen perlu merencanakan dengan cermat dampak dari PSAK 73 terhadap laporan keuangan. Ini termasuk mempertimbangkan bagaimana perubahan ini akan mempengaruhi covenant debt dan metrik kinerja keuangan. Selanjutnya, penting untuk mengedukasi investor dan kreditor tentang perubahan yang terjadi dalam laporan keuangan akibat implementasi PSAK 73. Komunikasi yang jelas akan membantu kepercayaan dan kepemahaman. Selanjutnya yaitu investasi dalam infrastruktur. Perusahaan harus mengalokasikan anggaran untuk upgrade sistem informasi dan pelatihan SDM. Ini akan memastikan bahwa tim akuntansi memiliki keterampilan dan alat yang diperlukan untuk menerapkan standar baru dan dengan efektif. Nah, selanjutnya untuk analis dan investor. Yang pertama yaitu metodologi analisis. Analis dan investor perlu mengembangkan metodologi analis yang mempertimbangkan dampak PSAK 73 ini. Hal ini termasuk penyesuaian terhadap metrik kinerja yang digunakan untuk mengevaluasi perusahaan, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih akurat tentang kinerja keuangan. Selanjutnya yaitu pemahaman disclosure. Penting bagi analis dan investor untuk memahami secara mendalam persyaratan pengungkapan yang baru. Dengan memahami informasi yang disajikan dalam laporan keuangan, mereka dapat melakukan analisis yang lebih komprehensif dan membuat keputusan investasi yang lebih baik. Selanjutnya yaitu risk assessment atau penilaian risiko. Analis harus mengintegrasikan dampak sewa dalam framework penilaian risiko kredit dan valuasi ekuitas. Ini akan membantu dalam mengidentifikasi potensi risiko yang mungkin timbul akibat perubahan dalam struktur neraca dan pengakuan aset. Nah, dengan mengikuti rekomendasi-rekomendasi ini, perusahaan dapat memaksimalkan manfaat dari implementasi PSAK 73 dan memastikan bahwa mereka tetap kompetitif di pasar. Demikian presentasi pada hari ini, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya memohon maaf apabila terdapat salah kata dan salah ucap. Saya ucapkan terima kasih kepada
kepada Ibu Nurhayati Siregar khususnya atas segala bimbingan selama ini. Dengan ini berakhirlah presentasi pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.